Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat ya. Semangat, Bu. Alhamdulillah, jam ibu jam terakhir. Ayo semangat. Bu, semangat. Masih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani ya qauli. Alhamdulillah anak-anak, kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih dapat bertemu di kelas ini dalam mata pelajaran geografi ya. Ya, Bu. Hari ini kita belajar materi ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan yang ada di Indonesia. Untuk memulai pelajaran agar menjadi berkah, coba Beni Siregar mimpin doa dulu. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sekarang Ibu mau absen dulu ya, siapa tahu ada antara kalian ada yang bolos mungkin atau tidak masuk ya. Beni Siregar ada? Apa, Bu? Ada ya. Hairunisa. Hadir, Bu. Amin Fatmo Fitri. Ada, Bu. Aja ya. Hadir selalu, Bu. Ibu tidak bosan-bosan selalu mengingatkan kalian akan tentunya 5M ya, prokes ya, tetap pakai masker, tetap belajar di rumah ya. Jadi intensitasnya lebih banyak di rumah aja. Ada yang masih ingat materi minggu lalu apa aja? Masih, Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, coba Ya, Bu. siapa kayak Rensa? Minggu lalu kita belajar tentang klasifikasi sumber daya alam, Bu. Berdasar jenisnya. Tentang potensi kehutanan, Bu. Berdasarkan jenisnya, Bu. Sumber daya alam terbagi menjadi non-hayati dan hayati, Bu. Alhamdulillah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu ya. Iya, Ingat Bu. dong, Bu. Masih ingat dong. Pada Ingat, ingat Bu. lagi. Iya, mau belajar ngapain aja nih hari ini? Ketahanan Ibu akan oh iya, nanti Tangan, Bu. kita akan belajar tentang pangan, ketahanan pangan dan komponen-komponen dari ketahanan. Kita masuk ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Ini seperti ini gambar, Ibu ambil, ini adalah energi, tapi nanti kita belajar masalah energinya, kita masih belajar tentang pangan dan ketahanan pangannya. Intinya, yaitu dari pengetahuan pelajaran kita pada kali ini, menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Adapun indikator dari kompetensi pengetahuan, menjelaskan pengertian pangan dan ketahanan pangan, menganalisis komponen dari ketahanan pangan. Terus masuk lagi ke kompetensi dasar keterampilan, ada membuat peta persebaran ketahanan pangan nasional, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. Adapun indikator pencapaian keterampilan, ada menyajikan hasil pengamatan komponen ketahanan pangan yang ada pada daerah sekitar peserta didik dalam bentuk tulisan nanti. Tujuan dari kita pembelajaran kita ada 3. Kalian mampu menjelaskan pengertian pangan, ketahanan pangan. Siswa mampu menganalisis komponen dari ketahanan pangan, dapat menyajikan hasilnya nanti dari LKPD berupa tulisan. Gambar apa ini, Nak? Ada gambar, iya, ada gandum. Ada aktivitas. Ada ubi, ada ubi. Kebutuhan primer. Ubi biar. Terus ada sayur. Ada Wortel, ada wortel, ada kacang. ada kentang. Ya, semuanya itu benar ya, Nak ya. Tapi yang nggak ada antara
Rumun loh, Bu. Di antara orang rumun ini Shirley ada nggak? Bisa ada itu, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak Nggak ada ada, dong, Bu. Bu. Sebenarnya ada nak, hanya tidak terlihat karena semua orang yang ada di dalam gambar ini, termasuk kita semua nih, ibu juga termasuk, membutuhkan bahan makanan. Ini makanan ini. Bagaimana kita dapat melanjutkan bila pasokan makanan kita tidak terpenuhi dari gambar satu ini? Bisa dipahami ya nak? Iya, Bu. Ada gambar Jokowi ya? Iya, Bu, ada Jokowi. Pak Jokowi. Terus gambar apa lagi? Aku Nisa ngefans sama Jokowi tuh. Ada petani lagi panen jagung. Saya kan SBY. Iya, petani lagi panen jagung. Benar sekali, Marliani benar. Fatmo Admin Fitri benar, Serina ya, ini gambar presiden kita ya. Siapapun presidennya ini, kebetulan ini gambar presiden kita saat ini. Di bawahnya ada gambar para petani lagi panen. Dan hasilnya, Bu. Dari gambar ini bahwa dalam ketersediaan pasokan pangan di setiap negara itu, nah, harus ada peran dari pemerintah ini. Pemerintah berperan dalam pasokan ketahanan pangan kita. Bukan hanya warganya, tetapi pemerintah juga, warga juga berperan di sini atau masyarakat. Kalau hanya satu pihak yang berperan, maka tidak akan terpenuhi pasokan pangan di suatu negara atau negeri kita ini. Fitri. Kalau di tempat saya itu pertanian membutuhkan banyak air karena yang ditanami kayak padi, jagung, kalau cabai. Untuk mewakili semua nak dari gambar yang ibu paparkan ini, bahwa ada perbedaan antara daerah pertanian tadi sudah dijelaskan kawannya benar semua. Coba Bu. Apa yang ada di situ? Ya Beni. Ya kalau gambar nomor 1 Bu, untuk ABRI masuk desa membantu masyarakat desa untuk panen padi. Kalau gambar nomor 2 itu juga termasuk program pemerintah ABRI masuk desa untuk sosialisasi tanaman cabai sampai kepada panen. Gambar nomor 4 mungkin menurut saya Bu itu pameran hasil produksi pertanian itu Bu. Maaf ya Bu kalau salah. Ini adalah pengangkutan logistik nak untuk ketahanan pangan kita bisa diantar ke Papua, ke NTT, ke Flores. Jadi ini salah satu contoh para tentara kita atau TNI mengangkut logistik untuk memberikan ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Indonesia kalau pulau ya. Jadi kalau tidak pakai pesawat mungkin agak sedikit lama ya. Jadi ada keterkaitan pangan negara dengan pertahanan negara. TNI sebagai garda terdepan ini nak dalam menjaga pertahanan negara, karena yang namanya ketahanan pangan itu menjadi ancaman sendiri bagi negara kita. Gimana coba kalau seandainya tentara kita kurang makan? Apa yang terjadi coba? Wah, bahaya itu, Bu. Pertahanan kita lemah Bu. Nanti perangnya nanti bisa kalah Bu, nggak kuat. Iya. Jual beli ya Bu di pasar ya. Ya, ada lagi nak. Ini Tradisional ya, Bu. Iya benar, tradisional. Di mana di pasar tradisional Tempat ada. memasarkan hasil pertanian, hasil pangan. Dan gambar 4 ini adalah gambar pasar di mana semua pasokan pangan kita nanti kumpul dulu di pasar tradisional ini. Nih, hasilnya akan dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. Begitu kira-kira enak ya? Ya Bu. Ya, ketahanan pangan nasional. Ini apa sih pangan itu ya, Hendra Jaya? Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, hutan, peternakan, perairan, baik yang diolah maupun yang belum diolah, yang diperuntukkan bagi makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Benar sekali ya Hendra ya, bahwa pangan itu sangat dibutuhkan oleh kita. Ini menurut undang-undang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan jadi pahami ya nak ya dari gambar pangan, dari pengertian pangan. Udah Bu. nomor 18 tahun 2012, kondisi terpenuhi dari kecukupan ketersediaan pangan
Lanjut. Oh, lanjut Bu. Ya, Bu. masih tetap semangat ini Bu, masih tetap semangat. Ya. Sudah tahu ya. Ya, tadi sudah pangan, sudah ketahanan pangan ya. Ya Bu. Ya, berarti sekarang adapun mengenai komponen ketahanan pangan menurut undang-undang, coba kita bacakan ada berapa? Yang pertama adalah Ya, tempat ya. empat Bu. Satu, kecukupan ketersediaan pangan. Dua, stabilitas pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun. Tiga, aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan. Empat, kualitas atau keamanan pangan Bu. Ya, terima kasih Nisa, benar. Bu. Nah, ketersediaan pangan adalah ketersediaan dalam jumlah yang cukup aman dan juga dikonsumsi untuk semua orang dalam suatu negara, baik yang berasal dari produk sendiri, impor, cadangan pangan, maupun bantuan pangan, ketersediaan pangan suatu negara. Ini berasal dari manakah bahan makanan kalian? Ya, Dari alam Bu, dari kebun. Dari kebun ya? Dari alam ya? Dari mana lagi? Iya Bu. Dari hasil pertanian. Dari hasil pertanian, ya benar. Kan tempat tinggal. Jadi lahan permukiman itu, lahan pertanian itu dibuat lahan permukiman. Jadi banyak fungsi lahan juga. Jadi kendala yang kita hadapi saat ini memang sangat kompleks ya. Punya Hendra tadi Bu. Yang Iya. karena ada bencana banjir misalnya gagal panen ya Bu. Nah, Iya. contohnya yaitu di daerah saya Bu, Kalimantan Selatan. Gimana Kalimantan ceritakan? Selatan Bu, kemarin kan Januari itu banjir Bu. Nah, ya jadi pas ketika panen di bulan Agustus ini jadinya hasilnya rusak Bu. Jadi untuk Kalimantan Selatan khususnya itu hasil panennya berkurang Bu, karena gara-gara bencana itu tadi Bu, jadi hasil panennya berkurang. Tapi kalau di tempat saya Bu kering, jadi gagal panen Bu maksimal hasilnya. Iya, tidak ada drainase airnya ya. Iya Bu. Jadi itu tadi Ibu, karena tidak ada peran pemerintah tadi kurang maksimal. Harusnya sawah-sawah kita itu dioptimalkan lagi. Kalau sekarang kan hanya setahun sekali. Nah, kalau sudah dioptimalkan ada peran pemerintah bisa 3 kali dalam panen, minimal 2 kali. Jadi bisa mencukupi ketahanan pangan. Jadi penting ya Bu menjaga ketahanan pangan ini. Iya, Hendra, sangat penting. Jadi kalian jangan takut jadi petani. Jangan malu jadi petani. Petani sukses petani Bu. modern. Menjaga ketahanan pangan ini apakah hanya masyarakat atau dengan pemerintah Bu? Bahwa ketahanan pangan itu selain pemerintah ada peran masyarakat, peran peran masyarakat dulu. Jadi mengoptimalkan lahan-lahan yang ada di kita agar pangan kita terjamin atau terpenuhi. Itu ya Hendra ya. Harus ke semua bidang Bu, jangan hanya petani, sektor industri, sektor Ya. Ini suaranya Ini Halo Bu. nanti bukan hanya beras, ada jagung, ada singkong, ada umbi-umbian. Ya, stop aja Sherly, udah mewakili tadi paparan Ibu tadi. Ini video hanya refleksi kita saja. Lagi proses Bu. Sudah nampak nak? sudah Bu. Sudah Bu. Ya, di sini ada yang diskusi dalam kelompok. Kelas pemuda Google kirim cek ya alamatnya ini. Kalian klik nanti. Ini udah ya, udah ada. Karena ini sudah Ibu lihat di Facebook. Sudah Ibu. Ini ada kelompok 1, Fitri, Hendrawan. Kelompok 2 ada Beni, Ana, Mariani. Kelompok 3 Syafri dan Hendrawan ya. Sudah ya. Bu. Ya. Nah, silakan. Bu. Sudah. Persediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun. Masalah yang terdapat dalam artikel ini adalah pemerintah mengalami kekhawatiran terhadap pasokan beras dan kondisi lahan yang ada di Indonesia. Kekhawatiran ini seringkali terjadi pada saat pergantian musim. Solusinya karena para ibu-ibu teriak-teriak harga beras yang mahal. Iya, Itu Bu. kasih tepuk tangan untuk kelompok yang sedang maju. Bagus sekali ya nak ya. Bagus sekali. Dari beberapa kelompok bisa kita simpulkan ya. Ibu tarik kesimpulan dulu.
dari pembelajaran kita pada hari ini. Udah ngerti semua ya tentang komponen, pengertian pangan, ketahanan pangan ya. Udah, Bu. Sudah ya, Bu. Iya, Bu. Di sini selanjutnya ada evaluasi, udah Ibu kasih juga di Google Classroom. Ya, Bu. Sebentar aja tadi kalian ada beberapa siswa yang sudah cek di Google Classroom. Ibu lihat nilainya bagus-bagus ya. Tepuk tangan dulu. Hendra 9, Ana 100, Sherly 85, Nisa 90. Ya, nilainya kalian bagus-bagus, nggak ada yang remedial ya. Baiklah anak-anak, karena kita sudah menarik kesimpulan, kita juga sudah evaluasi penilaian, maka tanda berakhirnya pelajaran kita hari ini, nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya yang kita akan membahas apa? Ketahanan pangan dalam keluarga di tengah pandemi dan ketahanan pangan lokal. Gimana anak-anak, masih semangat untuk belajar geografi? Semangat, Bu. Memuaskan, alhamdulillah. Baik anak-anak, jaga selalu kesehatan di tengah pandemi dengan selalu menerapkan 5M. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.